Baik saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Pekanbaru, Bapak Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi Pak, mengenai visi dan misi Kabupaten Meranti yang sudah disusun sebelumnya oleh Bupati dan Wakil Bupati. Mungkin karena tadi di awal sudah diceritakan sedikit bagaimana keadaan Kabupaten Meranti, sekarang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana gambaran besar visi dan misi Kabupaten Meranti untuk tahun 2025 sampai 2030 ini Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, setiap calon bupati dan wakil bupati saat kampanye menyiapkan visi dan misi. Nah ketika terpilih, visi dan misi itu harus dicantumkan dalam RPJMD. RPJMD itulah menjadi acuan selama satu periode jabatan bupati. Makanya RPJMD itu 5 tahun, 2025 sampai 2030. Nah ini kick off. Kemarin kita baru start untuk tahapan pembahasan RPJMD. Karena sesuai aturan, paling lama 6 bulan setelah pelantikan bupati harus menyelesaikan RPJMD. Nah RPJMD lah yang sedang disusun oleh pemerintah daerah, nanti akan dibahas bersama-sama dengan DPRD. Dan itulah menjadi acuan bupati selama menjabat 5 tahun. Dan RPJMD itu harus sesuai dengan visi misi yang mereka disampaikan di saat kampanye. Nggak boleh lari dari itu, karena visi itulah janji beliau. Nah itu harus direalisasikan selama 5 tahun lewat RPJMD tersebut. Nah, kita nanti ya bersama-sama membahas RPJMD 5 tahun ke depan bersama Bupati nantinya. Baik Bapak, memang di RPJMD tadi juga akan disampaikan ya Pak ya, bagaimana visi dan misi tidak boleh keluar dari janji ketika kampanye. Begitu juga dengan pertanggungjawabannya nanti di 5 tahun yang akan datang. Tapi saya akan menanyakan nih Pak, apakah ada langkah konkret yang diambil oleh DPRD untuk mengawal nih Pak implementasi si visi misi tadi? Nah, seperti apa bentuk pengawalannya dan pengawasannya Pak? Ya jelas, karena ya pengawasan merupakan salah satu dari tugas kami sebagai anggota DPRD. Nah, langkah awalnya ini dibahas bersama-sama dulu, Mbak. Kita selesaikan RPJMD bersama-sama, pemerintah silakan jalankan. Nah, kita tuh tahu dong isi RPJMD itu. Itu tidak boleh melenceng daripada yang sudah dibuat di RPJMD. Sebagai contoh, Mbak, ke RPJMD kan 5 tahun sekali. Kalau setahun namanya RKPD, Mbak. RKPD ya Pak? Kalau setahun itu sekali ya? Itu menjadi acuan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyusun APBD. Nah jadi usulan-usulan masyarakat, programnya tidak boleh lari dari RKPD itu. Nah itu sebagai bentuk kontrol pembangunan per tahun sampai per 5 tahun. Jadi setiap pembangunan tidak boleh lari dari RKPD dan lari dari RPJMD. Itu sudah termaktub dalam sebuah perda. Jadi itulah menjadi acuan kita untuk mengontrol kinerja pemerintah selama masa jabatan beliau sebagai Bupati dan Wakil Bupati Meranti 5 tahun. Berarti cukup penting ya Pak di sini, sangat penting bahkan untuk peran RKPJ dan RKPMD ini sendiri. Jadi Pak dalam proses pembentukannya tadi Bapak sempat menyampaikan bahwasanya baru saja kick off. Berarti akan ada pembentukannya lagi, akan ada pembahasannya lagi. Hal dasar nih Pak ataupun yang pertama kali yang mungkin akan dibahas biasanya seperti apa Pak untuk menentukan RKPJ tadi Pak? Ya, jadi begini, setelah bupati-bupati terpilih, memang RPJMD disusun oleh pemerintah daerah, Mbak. Disusun pemerintah daerah, tapi tetap melibatkan DPRD. Setelah selesai disusun, ini bentuk pansus, namanya pansus RPJMD. Nah, pansus RPJMD terdiri dari anggota DPRD dan pemerintah daerah. Nah, disitulah kami bersama-sama membahas kembali apa yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah untuk dibahas bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Nah, ketika ada masukan dari DPRD, dimasuk tambahan atau yang tidak sesuai kita keluarkan. Ini menjadi kesepakatan bersama-sama. Jadi ini menjadi kewajiban antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menjalankan RPJMD ini karena memang dibahas bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Ya tentu harus bersama-sama bertanggung jawab menjalankan amanah 5 tahun ini ke depan. Baik Pak. Berarti di sini kita menjadi mata pisau untuk menganalisis bagaimana kebutuhan masyarakat, apakah sesuai dengan yang tadi akan dirancang. Namun Pak, kita kembali kepada visi misi. Dalam konteks kebijakan pembangunan, kira-kira Pak sektor apa yang menurut Bapak harus mendapatkan perhatian lebih dari DPRD untuk kita bahas bersama dengan pemerintah daerah Pak? Ya memang seperti saya kan udah 4 periode Mbak. Jadi cukup paham lah keinginan masyarakat Meranti itu Mbak. Betul. Tapi yang pertama dari infrastruktur Mbak. Infrastruktur perkebunan, pertanian, perikanan, dan lapangan kerja Mbak. Nah, inilah hal yang paling mendasar yang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa itu mungkin ya geraknya akan lambat nanti. Nah, kenapa demikian? Karena memang saya lihat di kondisi lapangan, infrastruktur itu sangat masih memprihatinkan, terutama di pedesaan. Memang di perkotaan itu udah selesai lah Mbak ya, di ibu kota kabupaten, kecamatan, tapi masih banyak kekurangan infrastruktur. Nah, perkebunan dan pertanian ini Meranti ini sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor itu, perkebunan, pertanian, dan juga perikanan. Perkebunan, pertanian. Nah, tadi perikanan saya bilang kan Meranti kan sebagian besar laut, air. Iya, 70%. Ini potensi yang sangat besar yang harus digarap oleh pemerintah daerah. Iya. Jangan mengabaikan laut kita, Mbak. Betul. Nah, saya itu banyak kekayaan alam, banyak ekosistem yang bisa kita jadikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga tenaga kerja juga paling penting, Mbak. Karena masyarakat Meranti ini sekitar 12.000 itu bekerja di luar negeri, Mbak. 12.000 bekerja di luar negeri. Sekitar 12.000 itu bekerja di Malaysia, sebagian besar di Malaysia, Mbak. Jadi kenapa mereka kerja sana? Karena mungkin ya di Meranti sulitnya mencari lapangan kerja. Jadi 12.000 masyarakat Meranti bekerja di Malaysia. Ada juga UMKM Meranti yang harus kita perhatikan juga. Karena selama ini UMKM masih bersifat mikro kali. Walaupun UMKM mikro, tapi kita untuk mengembangkan, membantu pemasaran mereka agar untuk menjadi makro. Produksi mereka itu bisa berkembang, bisa maju usaha-usaha yang ada di masyarakat Meranti. Itu Mbak. Karena mungkin sudah cukup lama ya Pak berkecimpung di dunia ini ya Pak Jack ya, di dunia DPRD sendiri, mewakili masyarakat, mendengar berbagai keluhan, melihat secara langsung bagaimana sebenarnya dari pemerintah daerah mungkin sudah cukup berupaya untuk menaikkan suara-suara rakyat ini, namun kembali lagi kepada permasalahan utama ya Pak ya. Tadi disebutkan bahwasannya ternyata kita juga memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Di balik tadi kita sempat di awal membahas bagaimana kekurangan dari Kabupaten Meranti ini sendiri, kelebihan kekayaan alam termasuk salah satu penghasil sagu terbesar juga ya Pak ya, dan juga kekayaan lautnya. Itu di mata Bapak seperti apa Pak? Hal yang harus kita olah dari kekayaan-kekayaan yang melimpah tadi Pak. Jadi kalau sagu memang semacam komoditi unggulan perkebunan di Meranti, Mbak. Ini mungkin udah zaman dahulu kala. Sudah dari zaman dahulu kala. Mungkin sejak Meranti ada, sejak pulau itu ada, udah ada pohon sagu di Meranti. Nah, jadi itulah sekarang menjadi produk unggulan utama di Meranti. Tapi memang hanya sampai ke tepung, Mbak. Tepung, udahlah dibawa ke Pulau Jawa, dibagi mana-mana. Nah, untuk UMKM, untuk home industry itu dijadikan mie sagu. Sebagian besar jadi mie sagu. Nah, mie sagunya kadang memang home industry ini industri rumah tangga dibawa ke luar, Mbak. Selain untuk kebutuhan dalam, juga dibawa ke Pekanbaru, ke Batam, ke Medan, kemana-mana itu memang dari sagu Meranti yang mie sagu Meranti yang memang menjadi primadonanya masyarakat. Ya, jadi memang sagu ini menjadi produk unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Iya Pak, mungkin tadi Bapak sampaikan bahwasanya sampai di tepung atau di olahan mie. Dari masyarakat sendiri ada yang sudah berinovasi mungkin Pak, membuat produk sagu ini menjadi naik kelas. Memang ada beberapa Mbak, semacam kelompok-kelompok usaha kecil ini Mbak, mencoba. Tetapi memang kendalanya tadi ini Mbak, pemasaran. Jadi kebutuhan terbatas hanya untuk lokal Mbak. Hanya untuk lokal ya Pak ya? Kalau memang turun-turun paling kejadikan macam-macam memang untuk lokal, untuk keluar memang kendala kita pemasaran Mbak. Ini perlu juga peran pemerintah untuk memasarkan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Memang di Meranti UMKM banyak Mbak, ada sekitar 9.000 UMKM. 9.000 UMKM ya Pak ya? UMKM, tapi ya masih bersifatnya mikro sekali Mbak, kecil sekali. Untuk berkembang mesti agak susah, agak lambat. Karena itu tadi, karena mungkin ke depan saya berharap pemerintah berperan lebih lah untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena memang salah satu program unggulan Bupati sekarang terkait UMKM, akan mengembangkan 1.800 UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke. Ya. Itu juga akan dibahas nanti ya Pak? Iya. Baik Bapak. Memang
Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana hal-hal yang banyak dan peluangnya itu luas sebenarnya untuk ditingkatkan oleh pemerintah, kali ini saya akan bertanya Pak mengenai DPRD sendiri. DPRD kan Pak terdiri dari beberapa fraksi dengan kepentingan politik yang berbeda. Bagaimana nih Pak cara menjaga komunikasi dan kerjasama yang harmonis untuk menarik relasi tadi Pak, demi kembali lagi kepada kepentingan Kabupaten Meranti di mata Pak Jack? Memang betul kata Mbak tadi, memang politik kan banyak kepentingan. Betul. Semua berkepentingan. Baik Semua itu berkepentingan. partai, berkepentingan kelompok. Tetapi kita tentu juga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia harus ada yang lebih diutamakan. Minimal kita untuk kepentingan daerah. Nah, jadi ego-ego sektoral, ego-ego kelompok kita coba di nomor 2 kan lah. Di nomor 2. Jadi untuk kepentingan daerah kita, kepentingan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, itu untuk misalnya itu dengan cara seringnya kita berkomunikasi, menjaga sinergisitas, menjaga agar transparansi dalam hal pembahasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkadang kalau kita tidak transparan ya ada rasa curiga. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa Mbak. Karena tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, tapi karena kita transparansinya kurang, komunikasinya kurang, jadi menimbulkan rasa curiga antara kita fraksi di DPRD. Tetapi dengan seringnya berkomunikasi, insya Allah itu kita akan bisa mengatasi terkait tentang kepentingan pribadi tersebut. Baik Pak, mungkin memang adanya beberapa fraksi yang berbeda ini juga ternyata menambah peluang kita juga ya Pak untuk dapat menjangkau lebih luas nih relasi-relasi yang tadi Bapak sempat sampaikan di awal. Karena kembali lagi ke Pak bahwasanya kita tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Kita membutuhkan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Nah, bagaimana nih Pak DPRD menyikapi aspirasi masyarakat yang seringkali tidak sejalan dengan pemerintah daerah? Nah, ini pertanyaan simpel Pak, tapi memang pada realitanya hal itulah yang akan lebih besar dihadapkan oleh DPRD sebagai penengahi. DPRD ke rumah masyarakat Mbak. Terkadang ya tempat mengadu. Kadang demo di DPRD. Banyak hal disampaikan masyarakat, bisa lewat kita hearing secara formal, atau kadang ya lewat demo itu Mbak. Kita semua aspirasi kita tampung Mbak. Tampung ya kita, setelah itu kita di internal kita bahas dulu Mbak. Kita bahas ya kita sampaikan kepada pemerintah. Nah kalau memang itu tidak melanggar aturan, kita akan push pemerintah, ini aspirasi masyarakat. Coba kita terima, kita follow up dan kita tanggapi. Jangan sampai ini menjadi gunung es. Nah, insya Allah selama ini memang aspirasi masyarakat itu tersalurkan lewat DPRD juga lewat pemerintah daerah. Memang tidak semua hal bisa terpenuhi Mbak. Betul. Nah, jadi kita bisa milah-milah lah mana yang prioritas, mana yang belum. Tapi yang jelas kita tidak mau mengecewakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik Pak, biasanya seperti apa tuh Pak keluhan-keluhan masyarakat yang sering disampaikan kepada Pak Jack dan seluruh tim DPRD? Kalau yang terakhir itu masalah honor Pak. Sekarang ini kan masalah honor, masalah P3K. Ini yang efisiensi anggaran juga efisiensi termasuk. Anggaran juga termasuk. Nah, efisiensi anggaran ini kami kemarin kan baru selesai Pak, meminta laporan dari Pemda. Memang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu memang kan pergeseran anggaran itu dibahas oleh pemerintah daerah Mbak. DPRD kami tidak bisa ikut campur, kami hanya bisa menerima laporan saja. Nah kemarin kami sudah menerima laporan dari Pemda, memang di Meranti ini ada sekitar lebih kurang 115 miliar refocusing anggaran, efisiensi anggaran itu ya Pak ya? Itu memang kita terima, memang kita hanya menerima laporan saja. Ya udah kita terima kembali, tapi belum ada hasil evaluasi ke pusat. Itu Mbak. Baik Bapak, jadi mungkin lumayan banyak sebenarnya tugas dan kewajiban DPRD tidak hanya mendengar, tapi juga berkomunikasi dengan pemimpin daerah ya Pak ya, dalam mewujudkan nih sama-sama kemakmuran Kabupaten Meranti. Sebagai lembaga legislatif Pak, bagaimana Bapak melihat ataupun DPRD melihat visi dan misi Bupati periode 2025-2030 ini? Apakah menurut Bapak sendiri visi ini sudah realistis dan dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Pak? Memang apa yang bisa menjadi visi misi Bupati terpilih memang itu memang yang dibutuhkan masyarakat semua. Semua yang dibutuhkan masyarakat. Memang itu memang realistis Mbak. Cuman target capaian selama 5 tahun kita kan belum tahu Mbak. Apakah berhasil 100%, 70%, 50% kita belum tahu. Karena ini kan baru mulai artinya. Jadi kita melihat dulu actionnya seperti apa. Tapi yang jelas segala program Pak Bupati, Wakil Bupati, kami DPRD
selagi itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kami akan dukung habis program Bupati sekarang. Berarti kalau dilihat ditinjau ya Pak ya dari segi masyarakat, apalagi sudah ada pelajaran di tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Memang ini semua yang lagi sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan tadi, dan bertanggung jawab nih Pak, apakah DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil eksekutif benar-benar sesuai dengan prinsip good governance? Ya memang harus itu Mbak. Harus ya Pak itu memang salah satu fungsi itu pengawasan. Karena ya perubahan itu syarat mutlak untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Nah, ketika tidak good governance ya kita mundur Pak. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitasnya, tidak ada segala hal lah, penegakan hukum. Ini menjadi syarat mutlak bagi kita agar Meranti ke depan jauh lebih baik dari saat ini. Oke, baik Pak. Memang itu bukan suatu hal yang harus ditanyakan lagi, tapi itu adalah kewajiban ya Pak, yang benar-benar harus kita pegang hingga nanti Meranti bisa menjadi salah satu kabupaten yang maju dan lebih baik dari sekarang ya Pak ya. Namun saudara, setelah kita tadi membahas banyak sekali mengenai visi dan misi Kabupaten Meranti, kita akan sama-sama bertemu kembali nanti di segmen berikutnya. Untuk itu jangan beranjak dulu dan kami akan mengupas tuntas materi ini menjadi lebih dalam lagi.